Baik, selamat datang kembali. Selamat pagi. eh, Selamat datang di kuliah morfologi bersama kami, Ibu Retno dan saya sendiri, Tatan. Jadi nanti mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini bisa lebih maksimal. Kalau ada pertanyaan, silahkan simpan komentarnya di YouTube ini, atau silahkan komentar juga lewat WhatsApp. Mudah nanti kita akan coba bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi terkait dengan morfologi yang terkait dengan word formation. Secara khusus kita akan ngebahas tentang produktivitas. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ketika kita bicara tentang produktivitas, maka kita akan bicara tentang morphological pattern atau pola-pola morfologis. Setiap bahasa memiliki pola pembentukan kata yang secara sistematis dapat digunakan oleh pemakai bahasa untuk membentuk kata-kata baru yang dapat diperluas secara terus-menerus pada sebagian besar kata-kata tertentu, sehingga kata-kata baru tersebut dapat diterima dan dipahami oleh para pemakai bahasa lainnya secara spontan tanpa kesukaran, sebagaimana dikatakan oleh Bauer dan Uhlenbeck. Nah, konsep ini dinamakan dengan produktivitas. Semakin aplikatif suatu proses atau suatu operasi, maka ia semakin produktif. Produktivitas itu sendiri, seperti sudah dijelaskan tadi, memang terkait erat dengan yang namanya pola morfologis. Dan pola morfologis ini terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada pola morfologis yang berdasarkan penggabungan dan ada pola morfologis yang non penggabungan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pola morfologis yang merupakan penggabungan atau konkatenatif yang terdiri dari dua, yaitu affixation dan compounding. Nah, hari ini kita akan coba bahas affixation dulu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih afiksasi itu? Afiksasi adalah sebuah pola morfologis yang merupakan serangkaian ini masih morphological pattern operasi yang merupakan operasi hubungan unsur pembentuk kata dalam membentuk leksem. Jenis pola morfologis tadi sudah dibahas, ada dua, yang penggabungan. Nah, ini sekarang kita di afiksasi. Nah, afiksasi secara khusus adalah proses pembentukan kata di mana morfem terikat, melekat pada base atau kata dasar. Morfem terikat tersebut bentuknya bisa berupa root atau akar kata, atau afiks yang berisi prefiks dan sufiks. Afiksasi menandai perubahan kata menjadi kata turunan yang bersifat derivatif atau infleksional. Nah, kita akan coba bahas dulu yang derivatifnya. Nah, derivational affix adalah sebuah afiks yang dibentuk atau diturunkan dari kata lainnya, dan kata turunannya umumnya memiliki kelas kata yang berbeda, terutama dalam hal makna lekatan yang dimilikinya. Jadi biasanya kelas katanya berubah, maknanya pun menjadi meluas. Itu derivational affix. Nah, selanjutnya karakter dasar dari afiks derivasional adalah bahwa afiks ini tidak terikat dengan faktor gramatikal. Kemudian makna yang dihasilkannya pun menjadi bersifat khusus dan meluas dari kata dasarnya. Kenapa saya bilang tidak terikat dengan faktor gramatikal? Karena yang namanya derivational affix atau derivatif itu ketika sebuah kata muncul, misal kata performance itu tidak harus dahului dengan subjek singular atau plural gitu. Dia bisa muncul dengan sendirinya. Nah, seperti di sini berhubungan dengan hubungan antar leksem.
Yang pertama tuh. Misal, kita punya kata perform dan performance yang merupakan kata kedua-duanya, namun hubungan di antara keduanya bukan hubungan antara kata perform atau core word perform, tapi hubungan antara lexem perform dan performance. Oke. Jadi ini dua lexem yang berbeda. Kemudian dari personal affix, maaf, itu seringkali berujung pada sebuah bentuk yang maknanya tuh idiosinkratis atau unik atau eh, meluas, okay? Sehingga maknanya jadi lebih lebih bermakna, lebih kaya. Misal, kita punya contoh kata blacken yang diperoleh dari adjektif black yang ditambahkan dengan verb forming suffix in. Baik kategorinya dan maknanya sekarang berubah menjadi kelas kata kerja yang berarti menjadi atau membuat sesuatu menjadi hitam. Oke, kita lanjut ke yang bahasan berikutnya. Sebentar. Nah, di sini ada sebuah contoh bentuk derivasi dari sebuah root dan base dengan melekatkan morfem terikat berupa suffix. Nah, sekarang kita berkenalan dengan istilah-istilah pembentuk kata dalam proses derivasi. Root. Root itu adalah core word atau kata inti dari suatu kata. Dalam kata kompleks, roots biasanya merupakan morfem bebas. Oke, dalam kata kompleks, root itu adalah morfem bebas. Kemudian base, seperti dilihat di sini, base. Base adalah elemen tempat melekatnya affix. Dia adalah base. Dan bound affix adalah imbuhan yang bentuknya bisa merupakan awalan atau prefix ataupun akhiran atau suffix yang umumnya merupakan morfem terikat. Dalam bahasa Inggris, istilah infix itu kurang dikenal dan karena memang jumlahnya juga sangat sedikit, tidak jarang sekali ada, kita tidak akan bahas infix karena dalam bahasa Inggris yang paling produktif adalah penggunaan affix dan suffix atau proses afiksasi. Kita bahas yang berikutnya. Oke, sebentar ya. Nah, ketika kita bicara dengan affix itu berarti ada affix yang produktif. Okay. Affix yang produktif adalah affix yang sering digunakan untuk membentuk kata-kata baru yang dapat diterima dengan mudah. Nah, ini kami perlihatkan beberapa contohnya. Ini adalah beberapa affix yang menurut penelitian ini adalah affix yang memang produktif membentuk kata baru. Nah, kenapa dikatakan lebih mudah diterima? Karena memang kalau sebuah kata baru dengan penamaan affix tidak mudah diterima, maka dia tidak menjadi produktif. Karena biasanya itu berhubungan dengan dikatakan sebagai affix yang tidak produktif atau unproductive affix. Adalah affix yang jarang digunakan untuk membentuk kata-kata baru sehingga kecenderungannya menjadi affix yang mati. Karena affix jenis ini cenderung melekat pada root dan menjadi kata. Jadi begini maksudnya. Kalau Anda mungkin melihat di sini ada kata in misalnya atau kata full atau kata ya affix os. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa melihat ada beberapa yang dibentuk oleh, tapi pada dasarnya affix jenis ini hanya membentuk pada kata-kata yang terbatas. Sehingga di masa depan diprediksi affix ini itu akan disatukan menjadi sebuah kata baru, bukan tidak lagi dibentuk menjadi dari dua elemen, sehingga nanti dinyatakan sebagai affix yang mati atau dead affix. Makanya disebut sebagai unproduktif. Jadi unproduktif ini memiliki kecenderungan untuk menjadi affix yang mati atau dead affix. Selanjutnya kita beralih ke inflection. Nah, kalau dilihat di sini, inflection itu ada structural change dan ada internal change. Nah, kita akan coba bahas dulu yang terkait dengan inflectional morpheme itu apa sih gitu kan. Nah,
Inflectional morpheme atau morpheme infleksi, kenapa saya sebut morpheme? Kalau dalam kasus infleksi karena yang namanya infleksi ini umumnya terjadi pada sufiks saja. Jadi saya langsung menggunakan kata morpheme. Adalah morpheme infleksional atau sufiks yang ditambahkan kepada sebuah kata, baik itu kata benda, kata kerja, adjektif, ataupun adverb, untuk memperlihatkan grammatical property dari kata tersebut. Misalnya, untuk memperlihatkan tenses yang digunakannya apa, jumlahnya berapa, apakah dia kepemilikan, atau misalnya perbandingan. Okay. Nah, ini dalam bahasa Inggris, inflectional morpheme itu termasuk, misalnya ini beberapa contoh adalah morpheme S suffix S atau IS, apostrof S, S, kemudian ED, IN, IR, IST, dan ING. Nah, suffix-suffix ini bahkan katanya bisa melakukan double atau triple duty, okay? Tugas yang double atau triple. Misalnya, suffix S bisa memperlihatkan bahwa ini adalah kepemilikan, okay? Jika dihubungkan dengan apostrof di tempat yang tepat gitu kan. Kemudian bisa memberikan tanda bahwa dia adalah plural atau jamak, atau misalnya dia bisa memberikan tanda bahwa ini adalah present tense dengan subjek orang ketiga tunggal. Nah, suffix ed misalnya itu bisa membuat bahwa intensi yang digunakan adalah past tense atau misalnya merupakan bentuk dari past participle. Itulah yang dinamakan atau konsep dasar dari yang namanya inflectional. Nah, inflectional itu sendiri tadi saya sudah bahas, ada yang namanya structural change dan ada yang namanya internal change. Nah, kita akan coba bahas dulu apa itu structural change. Berikut adalah sebuah contoh bentuk derivasi. Nah, kalau lihat definisinya, structural change dalam inflectional morpheme itu berarti bahwa perubahan yang terjadi dalam proses pembentukan kata itu terjadi secara reguler atau secara biasa dengan penambahan elemen-elemen yang membentuk kata. Oke. Nah, ini contoh bentuk derivasi dan infleksi dari sebuah root dan base dengan melekatkan morfem terikat berupa sufiks. Okay. Jadi ini adalah sebuah contoh bentuk derivasi dan infleksi. Jadi ada dua contoh, ada dua proses pembentukan kata di sini. Ada bentuk derivasi dan bentuk infleksi. Bentuk derivasinya adalah black tambah in. Kemudian untuk bentuk infleksinya adalah blacken dengan tenses ed atau blackened di situ. Okay. Nah, sekarang kita berkenalan dengan istilah-istilah pembentuk kata dalam proses infleksi. Root hampir sama seperti yang tadi dibilang. Core word atau kata inti dari suatu kata. Dalam kata kompleks, roots biasanya merupakan morfem bebas. Base adalah elemen tempat melekatnya affix, dan bound affix adalah suffix yang umumnya merupakan morfem terikat. Sementara stem itu dalam kasus infleksional dikenal dengan stem. Jadi bukan base dikenalnya dalam kasus inflectional. Oke, kita kembali lagi. Kemudian kita bahas berikutnya yang internal change. Apa sih yang internal change ini? Kita coba lihat deskripsinya dulu. Apa yang disebut dengan internal change? Okay, internal change. Inflectional morpheme dengan internal change, yang pertama itu ada kasus allomorph. Inflectional morphemes dengan internal change adalah adalah morfem-morfem yang perubahannya itu tidak reguler atau tidak dengan begitu saja menambahkan morphemes ke dalam root word. Okay. Salah satunya kasusnya adalah allomorph. Di sini allomorph mice jadi mouse, children, child, for example, women, woman, kemudian teeth, tooth. Nah, itu adalah bentuk irregular dari
kata-kata di sebelah kanan dan yang merupakan allomorph. Dan dalam beberapa teori dinyatakan bahwa jika bentuk umumnya allomorph itu terbentuk dari bentuk bunyi yang sama dengan root morfemnya. Okay. Bentuk bunyi yang sama dari root morfemnya. Misal kalau mouse itu misalnya jadi mice karena memang bunyi awalnya cenderung relatif sama. Jadi memang dibentuknya dari gitu. Itu untuk kasus allomorph. Nah, hal ini berbeda dengan kasus suplesi. Okay. Kasus suplesi. Kenapa? Dalam internal change ini ada kasus suplesi yang sedikit berbeda. Nah, kalau suplesi ini sama-sama internal change, suplesi, yang perubahannya itu tidak seperti allomorph. Tapi misalnya kata go jadi when, good jadi better, bad jadi worse. Nah, ini perubahannya jauh berbeda. Nah, kasus ini dapat dikatakan bahwa satu leksem, nah di sini ya, satu leksem bisa direpresentasikan oleh dua atau lebih root morfem. Itu yang disebut suplesi. Diulangi ya, bahwa satu leksem itu bisa direpresentasikan oleh dua atau lebih root morfem. Good, better, worse misalnya. Go, went, gone itu adalah morfem yang berbeda tapi dalam bentuk hubungan suplesi yang sama. Nah, suplesi hanya berlaku pada root, bukan afiks, karena suplesi merupakan hubungan antar bentuk kata dari satu leksem yang sama. Saya ulangi ya, suplesi hanya berlaku pada root, bukan pada afiks, karena suplesi merupakan hubungan antara bentuk kata dari satu leksem yang sama. Oke, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Ini sudah, maaf. Kemudian kita lihat ada yang namanya kasus di sini. Ada kasus nih. Ada kasus. Nah kasus ini, this dan that versus those adalah bentuk singular dan bentuk plural dari leksem this dan that. Kemudian he dan him itu kasusnya berbeda. He itu nominatif sebagai subjek dan himnya itu adalah accusative atau objek. Ini kasus yang jarang dan hanya terjadi dalam kasus pronoun dan dalam bentuk posesif. Dalam bentuk posesif, pronoun itu dikatakan sebagai determiner dan ini masuknya ke dalam kajian sintaksis. Nah, dari kasus ini, jika kita memperlakukan he dan him sebagai leksem he, maka kita tahu bahwa hubungannya selalu konsisten dengan hubungan suplesi. Jadi bentuk dari he, kalau kita ngambil sebagai leksem he, berarti dia punya bentuk morfem yang berbeda dan itu dikatakan sebagai suplesi. Tapi kalau kita ngelihat sebagai posesif, berarti dia adalah dalam kasusnya kajian sintaksis. Ya. Nah, berikutnya kasus lainnya adalah kasus yang degrees of comparison. Mungkin pernah belajar kalau tidak salah di SMP belajar ini ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah ini degrees of comparison. Nah ini pun kalau kita lihat some of the English adjective itu memperlihatkan tiga bentuk, okay. Memperlihatkan tiga bentuk. Green positif, greener komparatif, dan greenest itu superlatif. Ini semuanya memperlihatkan pola sufiksasi yang reguler, kecuali better dan best yang merupakan sublesion. Tapi kenapa sih si degrees of comparison ini harus dibedakan sendiri? Kenapa? Karena ini hanya terjadi pada kasus adjektif saja. Itulah kenapa dibedakan. Nah, ini bahasan kita di sini terkait dengan terkait dengan morphological pattern yang dalam bentuk yang penggabungan. Dalam hal ini kita hanya bahas di afiksasi dulu. Di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas terkait dengan compounding. Jadi kalau dilihat urutannya seperti ini, okay. Seperti ini.
minggu depan atau di minggu pertemuan berikutnya kita akan coba bahas compounding sebagai salah satu pola morfologis yang dengan melakukan penggabungan elemen-elemen pembentuk kata. Sekali lagi kami ingatkan, jika kalian punya pertanyaan silahkan masukkan di komentar di YouTube channel ini, kemudian atau di WhatsApp grup. Okay. Sekali lagi kami ingatkan seperti itu. Kalau tidak demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.